nama saya Dia Safitri dengan NPM 195103024 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Ini didasarkan pada penemuan batu nisan seorang muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di daerah dekat Surabaya pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedang menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Battuta, yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi, agama Islam yang bermadzhab Syafi'i telah mantap di sana selama 1 abad. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, pada abad ke-18 dianggap sebagai awal masuknya Islam ke Indonesia. Daerah yang pertama dikunjungi adalah pesisir utara Pulau Sumatera, yaitu Aceh Timur, kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama, yaitu di Samudra Pasai di Aceh Utara. Yang kedua itu pesisir utara Pulau Jawa, kemudian meluas ke Maluku, yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya Islam penguasa kerajaan Mataram yaitu Sultan Agung, maka kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian wilayah Indonesia. Sejak pertengahan abad ke-19, agama Islam di Indonesia secara bertahap mulai meninggalkan sifat-sifatnya yang mistik. Setelah banyak orang Indonesia yang mengadakan hubungan dengan Mekah dengan menunaikan ibadah haji dan sebagainya, ada yang bermukim bertahun-tahun lamanya. Ada 3 tahapan masa yang dilalui atau pergerakan sebelum kemerdekaan. Yang pertama pada masa kesultanan, yang kedua pada masa penjajahan, dan yang ketiga pada masa kemerdekaan. Yang pertama pada masa kesultanan. Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah tersebut agama Islam itu telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman. Di Kerajaan Banjar, dengan masuknya Islam Raja Banjar, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit. Raja menunjukkan fasilitas dan kemudahan lainnya yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Secara konkret, kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar diwujudkan dengan adanya bukti dan kodi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Islam di Jawa pada masa pertumbuhannya diwarnai kebudayaan Jawa. Ia banyak memberikan kelonggaran kepada sistem kepercayaan yang dianut agama Hindu-Buddha. Hal ini memberikan kemudahan dalam islamisasi atau paling tidak mengurangi kesulitan para wali, terutama Wali Songo, sangatlah berjasa dalam pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Menurut buku Babat Diponegoro yang dikutip Ruslan Abdul Ghani, dikabarkan bahwa Prabu Kertawijaya, penguasa terakhir Kerajaan Majapahit, setelah mendengar penjelasan Sunan Ampel dan Sunan Giri, maksud agama Islam dan agama Buddha itu sama, hanya cara beribadahnya yang berbeda. Oleh karena itu, ia tidak melarang rakyatnya untuk memeluk agama baru, yaitu agama Islam, asalkan dilakukan dengan kesadaran, keyakinan, dan tanpa paksaan ataupun kekerasan. Yang kedua yaitu
pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab dan Persia dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka itu lebih unggul daripada persenjataan yang dimiliki Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya, mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Kemudian, mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Waktu itu, kolonial belum berani mencampuri masalah Islam karena mereka belum mengetahui ajaran Islam dan bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Pada tahun 1808, pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Tahun 1820 dibuatlah Staatsblad untuk mempertegas instruksi ini. Pada tahun 1867, campur tangan mereka lebih tampak lagi dengan adanya instruksi kepada bupati dan wedana untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan-peraturan gubernur jenderal. Lalu pada tahun 1882 mereka mengatur lembaga peradilan agama yang dibatasi hanya menangani perkara-perkara perkawinan, kewarisan, perwalian, dan perwakafan. Setelah kedatangan Snaghoorgrenje yang ditugaskan menasehati pribumi dan Arab, pemerintah Belanda lebih berani membuat kebijakan mengenai masalah Islam di Indonesia karena Snagh mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam. Politik ini membagi masalah Islam dalam 3 kategori, yaitu bidang agama atau ibadah. Pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Yang kedua yaitu bidang sosial kemasyarakatan. Hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga yaitu bidang politik. Orang Islam dilarang membahas hukum Islam baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan. Yang ketiga yaitu pada masa kemerdekaan. Terdapat asumsi yang senantiasa melekat pada penelitian sejarah bahwa masa kini sebagai dibentuk pada masa lalu dan sebagian masa dibentuk pada hari ini. Demikian pula halnya dengan kenyataan umat Islam di Indonesia pada masa kini. Tentu sangat dipengaruhi pada masa lalu. Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural tetapi Islam juga merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam sebagai kekuatan moral dan budaya. Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara nyata di negeri ini, seperti halnya pada masa Belanda. Sesuai dengan pendapat Snaghoorgrenje, Islam sebagai kekuatan ibadah sholat atau soal haji perlu diberi kebebasan, namun sebagai kekuatan politik perlu dibatasi. Perkembangan selanjutnya pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat dalam konfigurasi atau bentuk wujud yang paradoks terutama dalam dunia politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, Islam diakui hanya sebatas landasan moral bagi pengembangan bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu sesudah kemerdekaan.
Pertama itu pra-kemerdekaan. Ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakan begitu saja, berdasarkan pengalaman-pengalaman penjajah yang tak mungkin dihadapi dengan perlawanan fisik, tetapi harus melalui pemikiran dan kekuatan organisasi. Yang pertama itu Budi Utomo, yang kedua itu Serikat Islam, yang ketiga itu Muhammadiyah, yang keempat itu PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang kelima itu Taman Siswa, yang keenam yaitu Nahdlatul Ulama, yang ketujuh yaitu Partai Nasional Indonesia. Menurut Deliar Nur, selain yang tersebut masih ada organisasi Islam lain yang berdiri pada masa itu, diantaranya adalah Jamiat Khair, Perserikatan Ulama, Persatuan Islam, Partai Arab Indonesia. Organisasi pembaharu terpenting di kalangan organisasi tersebut adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Hasyim Asy'ari. Untuk mempersatukan pemikiran guna menghadapi kaum penjajah, maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersama-sama menjadi sponsor pembentuk suatu federal Islam yang baru yang disebut dengan Majelis Islam ala Indonesia, Majelis Islam tertinggi di Indonesia atau yang disingkat dengan MIAI, yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Masa pemerintahan Jepang ada 3 pranata sosial yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang menguntungkan bagi Indonesia. Yang pertama itu Sumubu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi pada zaman Belanda yang dipimpin oleh Husein Jayadiningrat pada 1 Oktober 1943. Yang kedua yaitu ada Masyumi, menggantikan MIAI yang dibubarkan pada Oktober 1943. Tujuannya adalah untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia, juga untuk meningkatkan bantuan kaum muslimin kepada usaha peperangan Jepang. Yang ketiga yaitu Hizbullah, Partai Allah atau Angkatan Allah. Ini semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Organisasi-organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang setelah kemerdekaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Masyumi dan lain-lain. Namun ada gerakan-gerakan Islam yang muncul sesudah tahun 1945 sampai Orde Lama. Gerakan ini adalah DITII yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Islam di Indonesia. Gerakan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah. Yang pertama itu di Jawa Barat pada tahun 1949 sampai yang kedua di Jawa Tengah pada tahun 1965, yang ketiga itu di Sulawesi berakhir pada tahun 1965, yang selanjutnya itu di Kalimantan berakhir pada tahun 1963, dan yang terakhir itu di Aceh pada tahun 1953 yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.